Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video yang cukup membukakan mata batin atau mata rohani kita. Video ini saya ambil dari pernyataan seorang ustadz. Ustadz ini adalah seorang ustadz yang cukup luar biasa, ustadz yang jujur, ustadz yang ngomong apa adanya sahabat. Dan saya kagum dengan pernyataan Bapak Ustadz ini, dan saya senang jika ada ustadz yang seberani dan sekeren ini, yaitu Ustadz Buya Syakur. Apa pernyataan dia sahabat? Kita tonton videonya. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah, bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan. Kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napak tilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat ya, dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, kali ini saya akan mengomentari pernyataan Buya Syakur yang sedang viral teman-teman, yaitu tentang ibadah haji ya. Tentang ibadah haji yang katanya itu tidak lebih daripada kearifan lokal dari bangsa Mekah, dari bangsa Arab ya, yang ada di Mekah teman-teman ya. Jadi itu bukan syariat yang datang dari langit begitu katanya ya. Jadi itu tidak lebih daripada main-main, main lempar-lemparan, main keliling-kelilingan bangunan dan sebagainya, seperti yang kita saksikan tadi teman-teman. Lalu mengapa kita harus mengangkat tema ini, topik ini atau judul ini teman-teman? Karena ini berhubungan erat dengan nabi kita juga, yaitu Abraham ya. Jadi kita merasa berkepentingan untuk membuat clear masalah ini. Jika Ibrahim itu disamakan dengan Abraham, jika Ibrahim itu bukan Abraham yang ada di Alkitab, kita mendingan no comment ya, no comment saja, karena itu dapurnya mereka teman-teman. Tetapi karena Muslim menghubung-hubungkan itu ke Alkitab, bahwa di Alkitab itu sudah dikatakan ya, ada kata Ka'bah di situ, ya kan? Dan Ibrahim itu adalah Abraham. Nah, di sini kita harus membuat clear masalah ini, teman-teman. Secara pribadi, teman-teman ya, saya tidak suka kalau dikatakan Ibrahim itu adalah Abraham. Kenapa? Karena menurut fakta Alkitab maupun fakta historis, teman-teman, itu Abraham itu tidak pernah pergi ke Mekah. Ya, dia tidak pernah membangun Ka'bah, teman-teman. Dan Ismail pun itu tidak pernah hidup di Mekah. Karena Ismail itu adalah orang Mesir ya, mamanya orang Mesir. Papanya adalah orang Mesopotamia teman-teman ya, yaitu sekarang disebut dengan Irak, yang lahir di Ur Kasdim ya. Di dalam Alkitab tidak ada dicatat bahwa Ismail itu pergi ke Mekah, bahwa Abraham itu membangun Ka'bah, itu tidak ada dicatat di Alkitab. Kapan sih Abraham lahir? Abraham ini lahir di Ur Kasdim teman-teman, disebut juga dengan Babilonia ya, yang sekarang disebut dengan Irak, pada tahun 2000 sebelum Masehi teman-teman. Dari info yang saya dapatkan, Ka'bah ini dibangun itu di sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya, 1500 sebelum Masehi. Tapi anehnya Abraham itu sudah meninggal pada tahun 1825 sebelum Masehi. Jadi 2 abad ya, 200 tahun sebelum Ka'bah itu dibangun konon oleh Abraham, itu dia sudah meninggal teman-teman, di usia 175 tahun. Bagaimana orang yang sudah meninggal 200 tahun yang lalu bisa membangun Ka'bah? Nah, ini ya, jadi nggak match teman-teman ya, nggak nyambung gitu teman-teman. Nah, jadi kita juga akan lihat seperti apa pandangan Islam terhadap Ka'bah ini.
berikut tentunya dengan ritual hajinya teman-teman, dan apa pula pandangan umat Kristen terhadap hal tersebut. Ya karena ini ada kaitan teman-teman ya, tidak bisa dipisahkan karena ini dikait-kaitkan dengan Alkitab, dikait-kaitkan dengan Abraham yang ada di Alkitab gitu. Yang sama sekali kisahnya itu tidak match, tidak nyambung gitu ke Islamnya teman-teman. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan ya yang cukup menarik saya bilang teman-teman. Untuk itu teman-teman tetap mendukung channel Noverina Solihin ya dengan cara Anda like, subscribe, dan Anda berikan komentar Anda tentang konten saya ini. Mari kita saling mengasah teman ya, besi menajamkan besi. Teruslah dukung channel Noverina Solihin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Selamat menyaksikan. Sejarah memang tidaklah objektif, karena dicatat dan dikisahkan oleh manusia, yang bisa saja memiliki pandangan berbeda dan bahkan salah. Hal itu tergantung pada pengetahuan dan pandangan masing-masing penulis, yang membuat sejarah bisa saja berbeda dan malah bertentangan. Sama halnya dengan perjalanan Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim benar-benar pernah ke Makkah? Pertanyaan itu muncul di sebagian orang yang meragukan kisah Nabi Ibrahim versi Islam. Ada anggapan bahwa cerita Nabi Ibrahim ke Makkah hanya demi kepentingan politik Islam. Seperti biasa, pembuktian tentang sejarah Islam selalu terkendala bukti arkeologis, dan kebanyakan mengandalkan tradisi dari mulut ke mulut, yang sangat tidak ilmiah dan sulit dipercaya kebenarannya. Salah satu dasar keyakinan bahwa Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke Mekah adalah ayat 96 surat Ali Imran. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun bagi manusia, ialah yang dibakah yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Banyak ulama yang mengklaim bahwa Bakkah adalah Mekah. Klaim ini diperkuat Sahih Bukhari volume 4, buku 55 nomor 583, di mana dikisahkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Ibrahim membawa istri Siti Hajar dan putranya, Ismail yang masih menyusu, ke lokasi tertinggi di dekat Ka'bah, di bawah pohon Zamzam, yang merupakan rumah Tuhan. Saat itu, tidak ada orang di kota Mekah, dan juga tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim kemudian pergi, dan tidak dapat menemukan Ismail setelah waktu yang ditentukan oleh Allah, sehingga ia berusaha mencari anaknya kembali. Hingga akhirnya, Nabi Ibrahim melihat Ismail sedang menajamkan anak panahnya di bawah pohon Zamzam. Saat Ismail melihat Ibrahim, dia bangkit dan menyambutnya dengan hormat. Ibrahim mengatakan, "Wahai Ismail, Allah telah memberikan perintah kepadaku, apakah kamu mau membantuku?" Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang telah ditentukan oleh Allah, tentu saja akan kubantu." Ibrahim menyatakan, Allah memerintahkan untuk membangun sebuah rumah di sini. Cerita ini, lalu disambungkan lagi dengan ayat Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar rumah beserta putranya Ismail. Kata bait atau rumah, ditafsirkan sebagai Baitullah. Tentunya, kisah ini memiliki banyak kejanggalan, karena Baitullah yang asli, ada di Bakkah, bukan di Mekah. Al-Quran sendiri tidak menuliskan Mekah, melainkan Bakkah. Beberapa orang menyanggah, perubahan dari Bakkah menjadi Makkah, hanya karena abjad Arab. Huruf Ba dan Mim, memiliki pronunciasi yang sama, yaitu merupakan kata bilabial, atau cara pengucapannya dengan menutup bibir. Oleh karena itu, nama Bakkah, secara perlahan berubah menjadi Mekah. Namun sanggahan ini terlalu ambil resiko, yang bisa saja menuduh Allah tidak konsisten, atau Nabi Muhammad salah dengar dari Jibril, atau menganggap malaikat Jibril punya mulut. Ditambah lagi, jika memang huruf bilabial akan mengalami pergeseran ucapan bahkan tulisan, mengapa misalnya kata Bismillah tidak berubah menjadi Bismillah? Kata Makkah dalam Al-Quran, hanya disebut satu kali secara literal, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 24. Dialah yang menahan tangan mereka dari kamu, dan menahan tangan kamu dari mereka di tengah Makkah, setelah dia memenangkan kamu atas mereka. Di ayat ini, kita juga tidak bisa memastikan letak geografis di mana letak Mekah yang dimaksud. Selain ayat ini, kata Mekah ditulis dalam terjemahan, dan dipakaikan tanda kurung, yang berarti hal itu adalah sebuah klaim atau interpretasi. Masalah ini belum selesai, bahkan muncul klaim lagi, bahwa konon, Ka'bah dibangun saat Nabi Adam turun dari surga, dan Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Klaim lebih jauh lagi, Ka'bah adalah tanah yang pertama kali diciptakan Allah ketika hendak menciptakan bumi. Sehingga, bumi adalah pemekaran dari tanah dasar Ka'bah. Untung saja, tidak ada klaim yang menyebutkan bahwa seluruh planet dan galaksi sampai black hole juga terbuat dari tanah Ka'bah. Sungguh klaim yang fantastis, walaupun tidak bisa dibuktikan. Konon, Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, setelah Allah membiarkan Ka'bah tenggelam oleh banjir, ketika Nabi Nuh menyelamatkan 60 orang dan hewan-hewan. Setelah berhasil membangun Ka'bah, dan menyeru orang-orang untuk beribadah haji, namun Nabi Ibrahim malah kembali ke Yerusalem, dan tak pernah lagi kembali ke Sila lagi, walau sekedar menjenguk sang istri Hajar dan sang anak Ismail. Tidak ada konsensus di kalangan para ahli mengenai apakah Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Makkah atau tidak.
Beberapa pendapat menyarankan bahwa kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah mungkin hanya hikayat atau legenda, atau bahkan mitos yang diperluas dan diperindah oleh para penulis serta penyair Islam pada abad-abad awal Islam. Saya ringkaskan saja beberapa pernyataan para ahli yang menolak sejarah kedatangan Nabi Ibrahim ke Makkah. Menurut John Burton, seorang profesor sejarah Islam di Universitas Edinburgh, bahwa kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah hanyalah sebuah legenda atau kisah yang telah dikembangkan dan dibuat indah oleh para penulis dan penyair Islam pada abad-abad awal. Kemudian menurut William Montgomery Watt, seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Edinburgh, tidak ada bukti sejarah yang kuat yang mendukung klaim bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Makkah. Lalu menurut Profesor F.A. Peters, seorang ahli sejarah agama dari Universitas New York, kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah hanya dipahami sebagai cerita yang dibuat untuk memperkuat hubungan antara agama Arab dan Yahudi. Berikutnya menurut Karen Armstrong, seorang penulis dan ahli sejarah agama, tidak ada bukti sejarah yang dapat menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Makkah atau melakukan perjalanan ke sana. Ada lagi menurut Harald Motzki, seorang profesor sejarah Islam dari Universitas Nijmegen di Belanda, kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah sebenarnya hanya terdapat dalam hadis dan tradisi Islam yang lebih muda. Dalam Al-Quran sendiri, Allah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana, kapan, dan dari mana Ibrahim dan Ismail muncul. Hanya ada sedikit referensi dalam tradisi dari mulut ke mulut tentang cemburunya Sarah kepada Hajar, dan bagaimana Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke Mekah secara ajaib, kun fayakun langsung magedebuk. Tidak diketahui pasti bagaimana perjalanan Ibrahim dimulai. Apakah sudah ada jalan yang siap, dan berapa jarak yang akan ditempuh sehingga mereka bisa mempersiapkan sumber air minum yang cukup? Dari sini muncullah tradisi lisan dari mulut ke mulut lagi yang sangat banyak versinya. Sambung menyambung menjadi satu, comot sana comot sini, dipilih-pilih yang mendukung narasi, adalah hal biasa dalam penulisan sejarah. Kita tahu bahwa orang Arab sudah ada ribuan tahun yang lalu, namun Mekah baru dikenal dunia pada abad ke-4 Masehi. Sebelum itu, hanya ada mitos yang beredar tentang keberadaan Mekah. Seperti halnya dengan mitos tentang Bandung, yang berhubungan dengan kisah Sangkuriang dan Danau Bandung serta Gunung Tangkuban Perahu. Semua ini dikaitkan dengan peran Allah dalam menyelamatkan Dayang Sumbi. Namun, karena Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menelusuri sejarah, mari kita membandingkan peta perjalanan Abraham dari sumber Taurat. Kejadian 12 ayat 1-7 menyebutkan, Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negaranya dan keluarganya, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji membuat Abram menjadi bangsa besar dan memberkahinya, membuat namanya terkenal, dan membuat Abram menjadi berkat bagi semua orang di dunia. Bersama-sama dengan istri dan anak saudaranya, Lot, Abram berangkat menuju tanah Kanaan. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berjanji memberikan negeri itu kepada keturunan Abram. Abram lalu membangun mezbah bagi Tuhan. Pada awalnya, tanah atau negeri yang dijanjikan oleh Tuhan tidak didefinisikan dengan jelas, hanya ada janji dari Tuhan, negeri yang akan kuperlihatkan kepadamu. Namun, ketika perjalanan iman Abraham tiba di tanah Kanaan, Tuhan mengungkapkan negeri yang dimaksud melalui dua cara yang sangat kuat, yaitu memperlihatkan dirinya kepada Abraham dan bersabda langsung, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tanah itu adalah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham, bukan tanah Mesir, Arab, atau Mekah yang belum ada pada saat itu. Oleh karena itu, Abraham merasa penting untuk membangun tempat ibadah bagi Tuhan di wilayah tersebut, sebuah mezbah batu tempat pertemuan dengan Tuhannya. Dan itulah mezbah penyembahan kurban pertama yang dibangunnya di Kanaan, meskipun tidak permanen seperti bait suci di Yerusalem atau Ka'bah. Selain itu, klaim bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah adalah proyek Allah yang gagal. Setelah selesai dibangun, dan Nabi Ibrahim sudah menyeru orang-orang untuk datang, bukannya ramai orang berhaji, atau minimal keturunan Nabi Ibrahim pergi ke sana, malah menjadi tempat yang kotor bagi para penyembah berhala yang memasukkan ratusan patung mereka hingga tahun 630 Masehi. Padahal, Allah telah berjanji bahwa tempat ini akan diberkahi. Agamawan akan selalu mengatakan, itu sudah rencana Allah, maka urusan pun dianggap selesai. Tidak ada bukti geografis, sejarah, arkeologis, bahkan logika dan akal sehat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Rute akses ke Arabia juga tidak tercatat. Artefak yang ditemukan juga sangat sedikit, hanya ditemukan sisa-sisa kuil-kuil berhala, yang malah memperkuat bahwa Ka'bah di Mekah tidak dapat diakui sebagai pusat monoteisme agama Ibrahim. Bahkan batu Hajar Aswad juga tidak tercantum dalam Al-Quran. Karena beberapa catatan menunjukkan bahwa ketika arca yang lain dihancurkan, ada satu arca yang disisakan, yaitu Hajar Aswad, yang paling dihormati oleh warga Arab sejak zaman jahiliyah. Jejak kaki Nabi Ibrahim, dikenal dengan sebutan Makom Ibrahim, adalah sebuah batu yang diagungkan dan dikultuskan oleh umat Islam sebagai tempat sholat. Kata Makom Ibrahim ini tercatat dalam Al-Quran Ali Imran sebagai tanda ilahi, yang membuktikan kehadiran Ibrahim di Baitullah. Namun, Baitullah yang dimaksud Allah, adalah yang di Bakkah, bukan di Mekah. Banyak yang meragukan kebenaran batu ini, dan agamawan harus repot mencari padanan kata, agar makom tidak diartikan sebagai kuburan, melainkan petilasan. Pemahaman seperti ini, tidak jauh berbeda dengan legenda-legenda lain seperti Gunung Tangkuban Perahu, yang juga dilegendakan sebagai bekas perahu terbalik, walaupun tidak bisa dibuktikan.
Bahkan untuk memperkuat bahwa ini bukan batu biasa, tradisi mulut ke mulut menjelaskan, konon, Aisyah pernah berkata, makom diturunkan dari Firdaus. Lalu di manakah lembah Baka yang sebenarnya? Jawabannya, hanya Allah yang tahu. Jawaban ini tentu tidak memuaskan, namun tak bisa disalahkan, alias cari aman. Yang jelas, klaim bahwa lembah Baka adalah Mekah, tidak memiliki landasan yang kuat, baik dari segi arkeologi, maupun catatan yang lebih tua. Justru, catatan yang lebih tua, malah menolak klaim Baka adalah Mekah. Pertama, konteks geografis menunjukkan bahwa lembah Baka berada di antara pegunungan, sedangkan Mekah terletak di padang pasir. Mazmur 84 ayat 6 menyebutkan bahwa lembah Baka adalah tempat mata air di antara pegunungan yang tidak sesuai dengan lokasi Mekah. Kedua, waktu munculnya lembah Baka juga menjadi argumen yang kuat. Mazmur 84 ayat 5 menyebutkan bahwa lembah Baka muncul sebelum zaman Musa dan Harun, yang berarti bahwa lembah itu harus sudah diketahui manusia sebelum tahun 1400 sebelum Masehi, sedangkan Mekah baru muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketiga, penggunaan bahasa Ibrani juga menjadi perdebatan. Kata Baka berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kebun, yang tidak sesuai dengan kota Mekah yang gersang. Sebenarnya masih banyak hujah yang menguatkan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Namun daripada makin anjlok imannya, kita sudahi saja. Secara keseluruhan, argumen-argumen tersebut memberikan bukti kuat bahwa lembah Baka bukanlah Mekah. Sebagai penutup, sejarah dan agama adalah topik yang kompleks dan tidak selalu memiliki jawaban yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sebelum membuat klaim atau penafsiran tertentu. Ya sahabat yang terkasih, ya kali ini saya tidak ikut menjelaskan ya, karena ini adalah penjelasan seorang ulama menurut kepercayaannya. Tetapi saya senang dan saya share video ini agar kita juga belajar bersama-sama mengetahui dan paham akan sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Kiai ini. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.